Halo semuanya, kembali lagi dengan kita Nextroom Studio. Kita baru melewati masa-masa corona ya, dan ini sudah membaik dan semoga tetap membaik. Dan saya berharap teman-teman semua dalam kondisi sehat, tetap dijaga pakai maskernya ya, supaya nggak nambah lagi. Nah, oke, kali ini kita pengen bahas masalah partikel. Partikel. Nah, partikel ini sebenarnya bisa dipakai di mana sih? Partikel bisa dipakai di banyak hal. Salah satunya ledakan, terus kayak ledakan lah yang paling banyak dipakai. Nah, ini kan seperti kayak debris gitu kan, debris bilangnya. Nah, ini sebetulnya juga keluarnya dari sobekan cloth. Ini project yang belum boleh kita upload karena masih belum tayang. Dan makanya kita nggak bahas project di atasnya dan kita bahas partikel ini soalnya bagaimana kita tahu partikel itu bisa muter. Dan di dalamnya memang ada sedikit matematika yang saya sendiri kurang paham. Jadi ini juga buat catatan saya sendiri gitu. Nah, oke, kita masuk aja ke dalamnya. Sebenarnya ini emitternya. Kita tunjukin emitternya. Cloth sobek. Terus ini partikelnya. Ya kan? Partikel itu bentuknya titik aja. Benar-benar titik. Dan dari mana kita bisa tahu dia itu muter? Ini muter kan? Ya kan? Tapi sebenarnya kalau nanti partikel di Houdini itu ada caranya sendiri buat dia muter. Nah, ini yang mau kita bahas. Ya, oke, sebentar. Apa yang menarik dari partikel ini? Dia akan pecah, ya kan? Tapi di tiap frame ini saya butuh dia rotasi dan mengecil lah ya. Ini kan ada mengecilnya juga, ya kan? Nah, kalau set p-scale-nya ya kayak gini lah, kita butuh kayak RAM kan, terus kita bikin channel RAM variable live-in ini kita sampai kapan dia mau hidupnya, dari age sama life kan. Memang partikel dikasih dua tuh, age sama life. Age ya sama life ya, ini kan ada dua ya, dibagiin. Nanti dia kasih value 0 sampai 1, makanya kita bisa pakai di channel RAM ini yang ngasilin seperti ini. Jadi kalau semakin dia tua, semakin dia scale-nya mengecil. Jadi kita p-scale itu kita set seperti ini ya. Ini random ID, ini kalian ngerti lah ya, ini cuma di random, kita ngerti lah ini maksudnya, kita random aja size nya. Oke, yang penting di dalam sini kalau kita lihat ya, di set rotation ini yang buat partikelnya rotasi ya, kelihatan kan dia muter. Ini filenya gak tahu kenapa agak gampang error ya, jadi sorry ntar kalau misalnya error dikit ya. Nah, ini misalnya saya hapus ulang lagi, tapi mendingan dari 84 karena ini dimulai dari 85. Terus klik, tapi lebih kecil dari 11 berarti ya itu. Tapi ini kita matiin ya, perhatiin tadi si originsnya itu dia nggak akan rotasi, dia partikelnya nggak muter. Jadi kalau kita lihat di atas, dia cuma mengecil aja tapi nggak muter ya. Nah, kalau kita balik ke dalam sini, ini apa ya kan? Quaternion ini apa? Jadi saya juga sempat sih cari-cari apa quaternion, maksudnya quaternion, rotasi quaternion. Ini saya sempat cari kan ya, cuman rotasi quaternion, rotasi dengan 3 arah vektor. Nah, tapi nggak ada yang ngomongin, ada sih cuman udahlah, kita nggak bahas itu. Cuman intinya dari sini, ini kenapa harus seperti ini, kenapa quaternion itu memang dipakai untuk rotasi, pertanyaannya kan gitu. Ini ngapain aja ya kan? Ini sebenarnya kalau cross product ini bisa lah, soalnya kan kita ada satu aksis
terus kita udah ketemu V kan, V kan vektor, atau kalau nggak ada vektor pun juga nggak apa-apa, yang penting udah ada ini A vektor kan, ini dia kasih A vektor, ya kan. Udah gitu kita udah ketemu dua sumbu, berarti X sama Y. Terus kita tinggal cari lagi sumbu ke satunya pakai sumbu yang sudah ada, keluarlah jadi kita punya vektor 3 value. Terus ini kita ngitung quaternionnya, dan ini Q multiply ya. Jadi kalau dilihat itu di ini ada ini quaternion. Kalau mau Q multiply ya, step ini jadi rumusnya. Jadi yang dipakai tadi itu yang ini, quaternionnya yang ini. Q multiply ya tinggal 2 vektor 4 itu 2 vektor 4 dikaliin itu Q multiply ya. Nah terus ini kan kenapa ribet banget ya, emang nggak ada cara lain untuk ngasilin rotasi? Ada caranya, saya cari juga pakai pop spin atau pop apa tadi ya, pokoknya di outforce lah ada. Tapi ternyata juga memang itu seingat saya itu juga nggak langsung bisa dipakai kalau untuk randomize ya. Randomize rotasi itu nggak bisa langsung dipakai, kalau nggak semua rotasinya akan sama. Jadi kalau kalian punya 100 partikel, ya 100 partikel itu rotasinya semuanya sama. Jadi aneh kalau dilihat, ya kan. Ini kalau nggak salah, saya belum coba yang ini sih, cuman karena masih fokus yang tadi. Oke, kita lanjut lagi, cari lagi. Nah dulu tuh saya nemu rumus itu di Tokeru. Cari, memang feeling saya ada rotasi itu dipengaruhi sama matriks sama quaternion. Saya kurang paham matematikanya gimana, tapi kalau di dunia visual effects 3D atau game itu pasti dipakai rotasi ini, quaternion atau matriks 3 itu dipakai lah. Kalian kalau penasaran Google aja sendiri, intinya di sini. Ternyata orang ini ada jelasin rumus yang sama, ya kan. Oh berarti paham lah maksudnya kayak gimana ya. Jadi yang pertama sama kayak tadi, kita butuh aksisnya dulu, ya kan. Kalau yang tadi kan aksisnya ini satu aksis kan. Kalau kita mau cek pop object, kita kasih sini aksis ya. Oh ini mati ya, lah udahlah biarin error ya kan, gampang error di sini ya. Tapi yang penting kita butuh aksis. Ulangi dah. Bentar ya. Gak tahu ini kenapa kalau ngutak-ngatik di dalam sana itu gampang banget errornya. Ya. Terus dia butuh aksis, kita kasih angle, ya kan. Terus lagi gitu pakaiin spin, rumusnya quaternion tadi itu, ini quaternion. Terus lagi itu baru di Q multiply, dapatlah kita seperti ini ya. Jadi ini ada orang dari internet yang ngasih tahu, dan ada cara lain lagi juga sebenarnya sama yang tadi saya cari sebelum ini. Soalnya kenapa harus ini gitu kan. Coba lagi di sini. Ini Vimeo, jadi ya pastinya butuh VPN. Kita coba dengerin sebentar aja. Make it work, we need few ingredients. First of all, we need a rotation matrix for each point, which is also a local coordinate system for this particle. We also need an axis that will be rotating around, and also the angle, which is a amount of rotation. Nah, kalau dia ini pakai rumus rotate, berarti kalau di fax ini rotate ini dia pakai yang ini, beda cara. Jadi dia tuh ceritanya dari ngelut ya ini ya. Wah, our debris vectors we can x and direction. Yang depan agak ngelut, jadi saya langsung lanjutin yang ini aja ya. Dia tuh pengen kan ada misalnya ada dynamics, RBD dynamics yang ngancurin tembok, tapi kalau temboknya doang kan nggak bagus. Jadi harus di random pakai partikel lagi buat debris yang kecilnya itu biar kelihatan. Nah ini caranya dia.
of this velocity vector and assume this as our x-axis of our rotation matrix. So using a cross product function between this x and up vector, we can calculate the z-axis of this vector, and repeating this action again between x and z vectors, we can calculate the proper y. So here we've got our rotation matrix that we'll be using to rotate our debris. When the particle is moving along the x-axis, we want to rotate it around the z-axis. So what else we need to know is amount of rotation that we want to apply to this chunk. So we can calculate this by dividing distance that this particle traveled by his circuit, and that gives us a total number of spins that the particle did. So we can multiply this by 360, and we've got a angle in degrees. To calculate circuit, we can use a 2 pi r, which in this case is 2 pi times p scale. And to calculate distance, we'll be adding to this distance length of the velocity vector every frame. So here we've got two additional elements that will be need, and let's start creating this inside Houdini. Okay, so here we are. Ya, jadi tadi caranya dia seperti itu, skemanya seperti itu. Nah, kita balik ke Houdini kita aja. Ini dari filenya dia. Oke, kita coba buat dari awal. Jadi kita pengen tiru contoh punya ini, punya XZY brand ini. Kita pengen bikin kayak gini. Ini kebetulan di bawah ada filenya sih. Nah, tapi pengen coba satu. Oke, create. Kita kecilin ya 3. Terus kita kasih delete semuanya, tapi saya mau kok point. Oke. Terus dari sini kita attribute randomize, kan? Ini kita kasih nama orient. Memang ternyata partikel itu kalau mau muter harus pakai attribute ini, dan harus dikasih direction ini dan dimensinya 4 nih, jadi matrix 4 ya. Oke, kasih nama biar tahu. Terus di sini kita mau bikin height 0,1, radius ini copy paste 0,1 ya. Terus ini copy, mana copy parameter, paste relatif bagi 2 ya. Ini y, kita kasih warna color 0 kan. Kita coba kasih warna lagi ini, rotate, jadi ini kan sini kita rotate x nya 90. Wah, salah ini, sini aja dah. Transform 90. Oke, kasih warna merah ya. Nah, ini yang ke set 0, tapi kita mau dia ke arah Z 90, dan ini kita kasih warna biru. Oke, RGB. Kita merge. Oke, jadinya kayak gini. Ya udah, cukuplah. Kita copy aja langsung supaya kita dapat tiruin to point. Kita dapat
udah dapet atributnya random orientnya dari yang atas ini. Nah, kita mau bikin add wrangler sekarang buat orient tadi. Nah, ini kita butuh pastinya axis ya kan, jadi vektor axis. Terus kita butuh lagi angle, float angle. Terus kita butuh lagi apa tadi, quaternionnya, berarti itu vektor 4, kasih nama spin aja. Oke, baru di bawah ini Q multiply, kita pakai orientnya, add orient, jadi gini ya. Axis kita isi, anggap kita mau rotasi di sumbu Z, set 0,1 ini semicolon. Angle bisa pakai dollar time, dollar frame juga bisa. Kalau dollar frame mesti dikecilin lagi, kali dollar pi, jangan lupa ini. Spin, jadi quaternion, rumusnya quaternion itu apa tadi ya, quaternion angle sama axis, angle axis ya, berarti Q multiply ini, Q multiply add orient, spin. Nah, udah. Ini kita matiin dulu ya. Kita cek dia nggak muter. Tapi begitu kita ini seharusnya muter kalau saya nggak salah. Tapi di sumbu set. Jadi gitu. Maksudnya tadi itu ternyata ini kalimat panjang itu. Nah, kalau misalnya kalian mau lagi di random, nggak cuma di sumbu Z, ini saya coba bawa yang ini deh, yang asli, jadi nggak usah ngetik panjang-panjang. Ini, nah sini, kita masuk sini. Ini rumusnya dia, tapi yang ini dikhususin untuk sumbu Z. Jadi kenapa warnanya biru, karena CD axis, jadi warnanya juga ini 001 1 biru ya kan. Terus ini untuk yang sumbu Y nya, dan ini untuk sumbu merahnya. Nah, kadang kan pengen tahu juga ini value nya berapa sih, siapa namanya, random spin seed ini kan. Kita bisa pakai cara gini, misalnya ini dia float, kita pengen tahu cara itunya apa namanya, print value nya. Soalnya ini kan float nggak bisa dilihat di sini. Kalau float itu nggak keluar di atribut, tapi lebih enteng. Nanti kita pakai rumus printf, bentar, rumus printf itu ya, mesti pakai ini juga sih. Kelihatan ini satu ya. Kita bawa sini. Nah, ini kita nggak butuh banyak, kita butuh cuman $G, dan kita butuhnya, anggap kita kasih nama spin zip. Nah ya, ini untuk bikin line baru. Terus spin zip, lupa ini, dapatlah kita. Jadi ini value spin zipnya seperti ini, random memang ya kan. Terus ada yang menarik dari itu, misalnya kayak random access ini, kita mau random access ini value nya berapa kan nggak tahu. Jadi ini dia hasilin angka berapa. Ini kan ada floor, ada random, pasti digenapin, dan ini integer. Coba lagi kita lihat ya, pakai cara yang sama. Ini kita copy aja ke atas. Ini matiin dulu supaya nggak ngitung.
printf, kita mau hitung rand axis ya, rand axis rand axis. Kita cek, udah saya enter, kita cek rand axis ngasilin 012 012 012. Jadi ini apa hubungannya, ini ngapain 012 ini? Jadi di sini ini ada apa namanya, function baru namanya setcom. Nah, kalau kita mau lihat hasilnya ternyata keren juga. Jadi 012 itu kalau digabung sama sama setcom, ini fungsinya setcom kan dia random access dari sini setcom. Jadi satu ini akan di random dimasukin di antara tiga array ini, 1 2 3 ini. Jadi dia ngerandom masukin kemana, ngikutin value yang dihasilkan dari si rand axis ya. Jadi yang kedua kita mau lihat itu axis doang, axis ini kita nggak perlu. Nah, kita coba lihat hasilnya. Nah, keren juga ya. Jadi dari setcom tadi kita bisa dapat kayak gini, benar-benar di random di atas si set ini kita udah tentuin, terus sama dia di random lagi. Jadi dapatnya benar-benar random gitu sih. Kalau enggak, kalau mau ini kan dapatnya 2 value, kalau enggak kita mesti setnya 0. Nah, baru benar-benar ini baru benar-benar yang benar, karena hanya ada satu angle. Ini anggapannya dia ngarah ke X, ngarah ke Z, ngarah XX, ngarah Y ya. Jadi kurang lebihnya yang pengen saya kasih tahu itu ada di sini sih. Jadi ada beberapa cara untuk ngecek value attribute. Nah, nextnya kita tinggal lihat, kalau kita colok ke sini, jadi ini kan sudah di random semua sama dia, di random kita cocokin. Kalau kita lihat value muter semua, keren sih. Jadi 3 sumbu semuanya ikutan muter. Kalau warna yang ganggu ya tinggal clean ya, remove attributes udah. Tapi dia nggak, oh masih muter, baguslah. Nah, gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Kalau memang video ini ada ngebantu, tolong like sama subscribe ya. Oke, selamat sore.